Gimana caranya kita ngabisin lemak di perut kita yang buncit itu ya, tapi dengan cara otot kita nggak habis. Halo semuanya, balik lagi di PFet. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas body recomp part kedua. Jadi teman kita ada yang email. Untungnya dia ngemailnya jelas. Ini gue suka nih. Makanya gue bikinin khusus buat dia ya, karena dia tuh ibaratnya ngirim email sebagai manusia yang punya otak. Karena ada juga orang-orang yang email ibarat cuma satu kalimat ya. Jadi dia, "Bang, gimana caranya bentuk otot?" Ya gimana gue tahu badan lu gimana gitu loh. Badan lu apakah dari gendut kah, atau dari kurus kah, atau dari apa gitu loh ya. Jadi kalau lu misalnya mau nanya dan pertanyaan lu tuh bagus ya. Bagus tuh kategorinya apa? Maksudnya ukurannya apa? Lu ada tinggi lu berapa ya kan? Lu ngasih tahu juga berat badan lu berapa, terus lu ngasih tahu juga foto lu, terutama foto perut lu ya. Jadi kita bisa menilai kadar lemak seseorang juga dari perut ya, dari kadar lemak di perutnya. Semakin dia buncit, semakin kadar lemaknya semakin tinggi ya. Semakin tinggi kadar lemaknya kalau dia semakin buncit, oke? Nah, jadi kita langsung aja ya ngebahas gimana caranya kita ngabisin lemak di perut kita yang buncit itu ya, tapi dengan cara otot kita nggak habis ya. Gimana caranya biar otot kita nggak habis dan kita tetap ngebakar lemak, sehingga kita ibaratnya memperlihatkan otot yang kita udah ibaratnya bikin ya kan. Kita udah capek-capek nggak bikin bulking ceritanya kan. Bulking, terus lu udah ibaratnya ngerasa ngangkat berat ya, berasa kuat ya, berasa berotot ya kan. Rasanya nih ya, gue kayaknya udah berotot, tapi pas ngaca kok kayaknya gue belum ada ototnya sama sekali ya gitu kan. Udah latihan 3 bulan 4 bulan gitu kan. Nah, biasanya ketutup sama lemak. Nah, jadi teman kita ini dia pengen tahu nih gimana caranya dia itu ngilangin lemak ya di perut, tapi ototnya nggak hilang. Ya kita langsung bacain aja emailnya, oke? Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nanya ya, teman-teman bisa kirim email ke pwfit96@gmail.com, oke? Nah, jadi judulnya bagaimana cara hilangkan lemak di perut buncit. Dear Bang Putra, sore Bang, kenalin gua Kamal. Oke, Mal. Umur gua 27 tahun. Berat badan gue 64,5, tinggi 170. Gue mau tanya dong, gimana cara ilangin lemak di perut gue yang buncit? Tapi masa gue nggak kehilangan otot gue, Bang? Oke. Kadang kalau cuma puasa gitu kan berat badan berkurang, tapi otot juga berkurang. Jadi menurut Abang gimana solusinya ya, Bang? Sebelumnya makasih, Bang. Oke. Jadi dia ngirimnya di sini ada 3 gambar ya, 3 gambar foto dia, ya kan? Dari tampak samping, tampak depan. Jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa di sini tuh dia skinny fat ya. Ini kategorinya adalah skinny fat, dan gua kasih nilai ini body fatnya, kadar lemaknya kira-kira di sekitaran 20% ya. 25-an, 20%. Apa gua kenapa sih? 25%-an ya. Ini ya. Nih biar nggak kelihatan muka gua. Oke. Jadi dia tuh pengen ngilangin perutnya ya kan. Bukan dihilangin di operasi, bukan ya. Ibaratnya dihilangin buncitnya, lemaknya. Jadi gini, cara pertama adalah lu bisa tonton video gua body recomposition part pertama ya. Jadi nanti di sini gua kasih tahu gambarnya, gambar videonya. Jadi lu tonton itu sampai habis, lu bakalan punya pemahaman yang dasar bagaimana kita ibaratnya mengubah lemak menjadi otot. Oke? Jadi itu pertama. Kedua, kalau lu misalnya belum puas dengan video itu, lu bisa tonton juga cara video yang ini ya. Video buncit ke six pack, oke? Lu pahamin juga video itu karena di situ ada basic juga ya. Nah, kalau lu udah tonton itu semua, di sini gua rangkumin dikit ya untuk jawaban lu di sini ya, di video ini, oke? Jadi pertama yang kita harus lakuin adalah latihan beban ya. Lu nggak ngasih tahu di sini bahwa apakah lu punya program latihan, apakah lu daftar gym, apakah lu misalnya workout, apakah lu nguli apa gimana, gua nggak tahu ya kan. Ibaratnya apakah lu punya kegiatan yang menstimulasi otot lu sehingga otot lu tuh tumbuh, oke? Lu harus kasih tahu ke gua. Kalau misalnya lu tidur doang, coli segala macem, nggak bisa tumbuh ototnya ya, bakalan kecil terus, oke? Apalagi misalnya kita makannya, yang kedua, oke? Makanannya tidak berprotein yang tinggi, oke? Makanannya tidak, contoh misalnya kalau gua carnivore diet, oke? Kalau lu ngelakuin carnivore diet, kebutuhan protein kita akan tercukupi otomatis ya, karena ibaratnya makanan kita di piring itu 80-90% atau sampai 100% itu hewani semua ya, daging semua, protein semua. Tapi nggak semuanya, mungkin ada 30% ya atau 40% itu lemak ya, dari kulitnya, terus dari dagingnya itu sendiri ya, terus dari minyak kelapa juga. Jadi ibaratnya
di piring kita itu proteinnya akan tinggi kalau kita ngelakuin carnivore diet. Tapi kalau misalnya lu nggak mau carnivore diet, misalnya lu lu ya nggak punya duit, terus juga lu belum paham caranya, ya sebenarnya sama aja sih. Kalau lu nggak punya duit, lu bisa tonton cara ngelakuin carnivore diet dengan budget 35.000 per hari ya. Di sini nih ya, lu bisa cari aja gambarnya yang video ini. Nanti lu bakalan paham gimana cara kita ngelakuin carnivore diet yang bener-bener kayak kaum UMR ya. Lu bisa tonton video itu, oke? Itu kedua. Jadi nutrisi protein itu penting karena kalau kita nggak cukup proteinnya, kemampuan badan kita untuk ngebentuk otot itu akan berkurang gitu loh. Nggak bisa kita ngebentuk otot ya. Ibaratnya kalau lu mau buat rumah ya, rumah itu ibaratnya otot. Kalau nggak ada pasirnya atau nggak ada bahan-bahan bangunannya, ya lu gimana cara ngebentuk rumah lu, ya kan? Lu mimpi kagak kan? Nggak bisa ya. Jadi nah itu pertama, itu kedua maksudnya ya, protein. Ketiga pola latihan lu ya. Tadi latihan beban udah ya kan yang pertama. Yang ketiga tuh pola latihan ya. Jadi jangan sampai ya lu kardionya kebanyakan. Lu main sepak bola tiap hari ya kan. Main sepak bola tiap hari ya. Terus lu misalnya main bulu tangkis tiap hari, tapi lu nggak pernah latihan beban. Oke? Jadi pola latihan yang kita harus prioritaskan adalah latihan beban. Itu yang pertama. Kedua baru kardio. Tujuannya apa? Tujuannya ibaratnya ketika kita memprioritaskan latihan beban pertama, nanti stimulasi atau ibaratnya badan kita tuh ibaratnya ke breakdown dulu ototnya, ibaratnya kebentuk dulu ototnya ya, ibaratnya rusak dulu ototnya supaya untuk besok itu jadi gede ya. Kalau misalnya kita udah latihan beban, kita memprioritaskan itu yang pertama, setelah itu misalnya sorenya ya kan, atau setelah latihan beban kita kardio ya, mau kardionya itu jogging, mau itu jalan kaki kayak gue ya, jalan kaki di treadmill, atau yang lainnya ya yang intensitasnya rendah tapi durasinya panjang, itu akan membakar lemak di tubuh lu, oke? Jadi yang latihan beban itu awalnya pakai karbohidrat. Nah yang kedua, lu bakalan ngebakar lemak karena karbohidrat di badan lu tuh udah ibaratnya udah habis ya kan, udah habis banget. Sisanya bakalan ngemakai apa? Pakai lemak sebagai sumber energi, oke? Nah jadi gitu. Jadi apalagi kalau misalnya latihannya kita intensitas rendah. Kalau kita latihan kardionya intensitas tinggi, kayak misalnya lari, kita bakalan ngemakai protein lagi nih. Jadi habis tenaga kita buat dipakai apa? Dipakai latihan kardio. Jadi sebisa mungkin itu intensitasnya rendah ya. Cuman intensitasnya rendah, jangan terlalu rendah juga, oke? Ibaratnya kalau lu jalan di treadmill, lu pakai incline, oke? Biar ibaratnya agak susah dikit. Jadi badan lu tuh nggak terlalu gampang. Jadi bakar kalorinya tuh lebih banyak lagi, oke? Itu ketiga ya, pola latihan. Dan yang keempat, itu tidur yang cukup. Minimal 7-8 jam ya tidurnya ya, oke? Jadi kalau lu tidur yang nggak cukup, gua berkali-kali bilang, kemampuan bakar lemak bakal berkurang, kemampuan bentuk otot bakalan berkurang, dan lain-lain, oke? Jadi gitu. Nah yang terakhir, saran dari gua, lu lakuin ini semua ya, dalam seminggu, oke? Dalam seminggu, dan lu timbang berat badan lu, oke? Nanti lu simpan timbangannya, lu foto ya kan, sebelum lu ngelakuin ini, lu foto. Terus lu lakuin yang tadi gua kasih tahu ya, 4 langkah itu ya. Nah, dan juga lu tonton juga cara ngebentuk six pack ya, semua tadi yang video-video gua di awal, selama seminggu, nanti lu bakalan turun berat badannya ya. Kalau dari yang gue lihat ya, kadar lemak 20% itu seminggu bisa turun sampai 2 kilo, 2-3 kilo, oke? Jadi ibaratnya lu rekam, lu foto timbangannya, nanti lu bakalan minggu depan selanjutnya, ya minggu depannya lu foto lagi. Kalau misalnya berat badannya belum turun juga, berarti ada yang salah dari diet lu, itu pertama. Kedua, mungkin kardionya masih kurang, oke? Yang terakhir nih, paling terakhir banget ya, misalnya di kaca, yang lu lihat adalah semakin kurus ya, ibaratnya nggak ada otot-otot, maksudnya nggak ada shape sama sekali gitu ya, nggak ada shape otot lu, padahal lu udah latihan beban, berarti lu terlalu keras dietnya dan terlalu keras kardionya. Keras gimana sih dietnya? Lu terlalu defisit ya, makan lu terlalu dikit ya, proteinnya nggak cukup, terus kardionya gimana? Terlalu banyak ya, tapi hebat juga lu, bisa kardio tapi makannya dikit ya kan, apalagi kardionya keras. Biasa kalau kita makan dikit, kita nggak bisa kardio keras-keras, oke? Nah jadi gitu ya, jadi untuk menjawab pertanyaan lu, apakah otot kita bisa hilang ketika kita lagi ngecilin perut buncit? Ya kagak bisa hilang kalau misalnya tadi lu lakuin semua itu ya, dan nggak berlebihan defisitnya. Kalau berlebihan defisitnya ya di atas 500 kalori gitu ya lu bakalan hilang otot lu ya, dipakai juga jadi energi, oke? Jadi segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat ya buat Kamal juga ya. Jangan lupa lu nanti kasih report aja lewat email ya, gimana hasilnya setelah lu denger saran dari gua ini, oke? Semoga gua harapin lu bisa ngelakuin dengan konsisten ya, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, yang lancar-lancar aja, oke? Segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. See you in the next video, bye-bye.